Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di pertemuan kita yang berikutnya untuk psikologi industri. Sekarang pertemuan kita yang ketiga, saya akan membahas tentang pandangan manusia terhadap pekerjaan. Mulai dari melihat perbedaan individu serta yang dinamakan dengan persepsi. Oke, saya punya kasus. Contohnya, ada sebuah PT yang sedang mewawancarai seorang karyawan yang orangnya proaktif, kreatif, dan bersedia mengambil resiko. Nah, kita tentu akan bertanya, kalau kita lihat karakternya bagus ya, orangnya proaktif, orangnya kreatif, dan apalagi dia bersedia mengambil resiko. Nah, apakah karakter di atas besar kemungkinannya untuk diterima? Gitu ya. Tetapi pada dasarnya ketika kita melakukan wawancara gitu ya, biasanya pewawancara itu sebagai seorang individu itu lebih tertarik kepada subjek. Nah, kalau kita lihat jawaban atas pertanyaan yang tadi gitu ya, apakah orang dengan karakter di atas akan diterima gitu ya, mungkin kita bisa melihat bahwa itu adalah kandidat yang tepat untuk perusahaan. Tetapi semuanya ternyata bergantung pada situasinya, apa yang perusahaan butuhkan, apa yang memang mereka perlukan, karyawan yang mereka requirement tertentu yang memang sudah ditetapkan perusahaan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dibuka gitu ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata perusahaan akan melihat orang itu cocok nggak dengan organisasinya, atau bisa jadi memang orang itu cocok dengan pekerjaannya, sehingga muncul dua istilah, yaitu person organization versus person job fit gitu ya. Nah, kalau person organization artinya adalah kita akan mengetahui bagaimana seseorang itu dengan nilai-nilainya, dengan kepribadiannya dia, dengan karakteristiknya, serta tujuannya. Setiap orang bekerja kan punya tujuan, cocok dengan organisasi. Tetapi ada kemungkinan bahkan bisa juga mungkin organisasinya dia cocok, tetapi ternyata pekerjaannya mungkin kurang cocok gitu ya. Atau bisa kita kenal dengan istilah person job fit. Jadi kalau ini adalah person job fit, itu dimana orang tersebut dengan keterampilannya, dengan kemampuannya, serta karakteristiknya itu sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Jadi tidak serta-merta orang itu akan cocok dengan budaya perusahaan, maka cocok juga pekerjaannya. Nggak selalu. Karena nanti ini akan mempengaruhi apakah orang itu akan bekerja lebih lama atau bahkan bisa sangat singkat. Nah, kalau kita lihat kasus requirement tadi ya, seseorang yang proaktif dan proaktif dan berani dalam mengambil resiko itu mungkin cocok dengan perusahaan yang sektor teknologinya tinggi. Ya, karena memang perusahaan bisa mendapatkan sisi yang risk taker-nya gitu ya. Tetapi mungkin dengan kriteria orang yang proaktif itu nggak cocok dengan orang yang butuh perilaku yang sifatnya di depan layar atau akuntan. Jadi mereka hanya berhubungan dengan data, kerjakanlah sesuai dengan data gitu ya. Sehingga ketika proses rekrutmen itu kita harus melihat bahwa orang ini emang cocok dengan pekerjaannya dan diharapkan cocok juga dengan budaya organisasinya. Oke, orang yang cocok dengan organisasi itu kecenderungannya akan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Mereka akan lebih berkomitmen pada perusahaan dan berpengaruh dalam komunitas. Dan orang yang biasanya cocok dengan pekerjaannya biasanya akan lebih positif dalam bekerja, akan lebih semangat dalam bekerja, dan bahkan dia akan berusaha untuk berprestasi gitu ya. Memang yang dibutuhkan adalah cocok dengan budaya organisasi dan cocok dengan pekerjaannya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kecocokan seseorang dengan organisasi, kecocokan orang dengan pekerjaannya, itu ternyata berbeda antara setiap individu. Ya, jadi kita bisa lihat dari nilai dan kepribadiannya. Oke. Nilai itu seperti tujuan hidup
yang cenderung lebih stabil dimiliki oleh orang. Jadi nilai ini seperti mencerminkan apa yang menurut pribadi tersebut penting bagi kehidupannya. Dan biasanya nilai-nilai ini terbentuk dari akumulasi pengalaman hidup. Sementara kepribadian ini sifatnya lebih ke pola perilaku. Kalau kepribadian ini sebenarnya sifatnya stabil, tetapi akan ada kemungkinan orang itu akan bisa mengalami perubahan atas kepribadiannya. Ya, jadi bergantung kepada kondisi di mana dia berada, bergantung kepada lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai ini sangat-sangat penting kalau saya bilangnya, penting bagi setiap orang karena memang apa nilai yang terkandung di dalamnya itu akan mempengaruhi jenis keputusannya mereka. Bagaimana mereka memandang lingkungannya, bagaimana individu tersebut berperilaku, gitu ya. Sehingga nilai yang ada di dalam pribadi seseorang ketika dia memasuki sebuah tempat yang baru atau dia bekerja, mereka akan berusaha untuk mencapai nilai yang memang sudah ada di dalam dirinya. Dan ini akan mempengaruhi loyalitas dan umur mereka bekerja di sebuah perusahaan. Ketika mereka tidak mendapatkan nilai yang mereka cari, gitu ya, kemungkinan besar kecenderungannya orang seperti itu akan pergi karena mereka tidak puas terhadap budaya perusahaan tersebut karena budaya yang gak cocok dengan nilainya. Sehingga bisa kita katakan bahwa capaian nilai seorang individu terhadap sebuah organisasi itu menjadi alasan terbesar mengapa orang bisa bertahan di sebuah perusahaan. Dan ketika perusahaan tidak bisa memenuhi atau membantu individu tersebut untuk mencapai nilai-nilai mereka, ya mereka akan cenderung memutuskan untuk pergi. Ada 5 sifat kepribadian: keterbukaan, lalu kehati-hatian, extrovert, ramah, neuroticism. Jadi neuroticism ini mungkin agak kurang familiar, tetapi pada dasarnya neuroticism ini adalah orang yang lebih mudah cemas, mudah panik, lebih agresif, dan biasanya temperamentalnya sangat labil sekali, gitu ya. Nah, untuk ramah itu udah biasa, keterbukaan biasanya orangnya lebih sangat terbuka sekali. Kehati-hatian, extrovert, gitu ya. Nah, nilai-nilai kepribadian inilah yang terkadang dijadikan sebuah tools oleh perusahaan untuk menilai kepribadian seseorang cocokkah dengan budaya perusahaan, atau person ini fit dengan organisasi, atau person ini fit dengan pekerjaannya. Dan biasanya alat yang digunakan itu MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Jadi indikator inilah yang digunakan untuk menilai karakteristik kepribadian. Jadi kalau untuk beberapa orang yang pernah mengikuti tes psikologi, biasanya alat yang digunakan bisa seperti MBTI. Nah, MBTI ini sendiri itu dikembangkan tahun 1943. Jadi yang mengembangkan itu adalah seorang ibu, Isabel Myers, dan anaknya, Catherine Cook Briggs. Jadi mereka saat itu menggunakan tools ini untuk membantu para veteran dari Perang Dunia Kedua. Jadi para veteran ini yang sudah berhenti bekerja, masih terlihat produktif lah ya. Mereka ingin bekerja sehingga ibu dan anak ini mengidentifikasi pekerjaan apa yang cocok dengan para veteran. Nah, sehingga mulai dari saat itulah MBTI ini populer digunakan. Oke. Ketika tadi kita sudah katakan bahwa orang-orang cenderung berusaha memenuhi nilai yang dia cari di dalam dirinya pada sebuah pekerjaan, pada sebuah organisasi. Nah, nilai yang ada ini akan keluar dalam bentuk perilaku. Ya, jadi bisa kita katakan bahwa perilaku ini merupakan manifestasi dari sebuah nilai. Nilai ini kan dari dalam intern sifatnya.
ya kita bisa bilang itu adalah hati, suasana hati lah gitu ya. Sehingga perilaku ini merupakan fungsi dari suasana hati. Ketika orang dengan suasana hati yang positif atau yang baik, kemungkinan mereka akan lebih kooperatif. Ya, atau ya gampang tersenyum, lebih ramah. Nah, ketika orang-orang yang seperti itu berada dalam suasana hati yang buruk, gitu ya, mereka mungkin kecenderungannya lebih mulai untuk memilih-milih, mudah tersinggung, bahkan bisa jadi ya kurang toleran terhadap pendapat yang berbeda. Maka dari itu memang penting untuk mengontrol suasana hati ketika sedang bekerja. Ada yang namanya afektif sifat atau manifestasi dari suasana hati ini. Orang yang kecenderungannya lebih mudah suasana hatinya riang atau positif akan dikenal sebagai afektif positif. Dia frekuensinya untuk lebih positif, lebih mudah tersenyum itu jauh lebih besar ketimbang lagi bad moodnya. Sementara orang yang lebih sering terganggu moodnya itu lebih banyak mengarah ke afektif negatif. Nah, afektif positif dan afektif negatif ini kenapa perlu dipahami? Karena memang ini akan mempengaruhi lingkungan kerja. Maka dari itu, ketika kita bekerja, kita perlu melihat nih rekan kerja kita, suasana hatinya seperti apa. Apakah lagi positif atau negatif? Karena lingkungan kerja kan sangat berpengaruh terhadap suasana hati tim di dalam sebuah perusahaan. Kerja sama tim, kesuksesan dalam mencapai tujuan itu dipengaruhi oleh suasana hati. Ya. Kalau masalah suasana hati tersebut itu perlu ada yang namanya tindakan. Ya, suasana hati sebenarnya tindakan yang memang ya lebih besar porsinya ke tindakan untuk mengontrol suasana hati. Gitu ya. Ketika orang-orang dengan suasana hati tersebut sangat dapat mempengaruhi orang lain gitu ya. Sifat-sifat kepribadian seperti ya yang suasana hati buruk tadi ya memiliki beberapa, kalau saya bilang sih tantangan. Menurut saya itu ada tantangan yang perlu memang harus diatasi gitu ya. Karena memang ini akan mempengaruhi kinerja terhadap karyawan yang lain. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memantau diri. Gitu ya. Kita perlu memantau diri terhadap lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi suasana hati tersebut. Pemantauan diri juga akan dapat mengubah perilaku seketika itu juga. Gitu ya. Ketika kita berhasil memantau diri, maka ketika kita bisa melihat suasana sekitar kita, kita bisa memantau ataupun mengendalikan diri kita untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi. Yang kedua, ketika kita mau mengelola suasana hati tersebut, kita harus memiliki karakter yang lebih proaktif. Itu ya, proaktif dalam artian kalau misalnya nih seorang pekerja dengan tipikal yang lebih mood swingnya itu lebih cepat gitu ya. Biasanya banyak yang mengatakan ini perempuan, tetapi tidak hanya terbatas pada perempuan. Kaum gender pria pun juga ada yang seperti ini. Tindakan proaktif ini perlu untuk untuk menghilangkan kalau misalnya ada yang salah gitu ya. Orang yang proaktif akan mengambil tindakan sendiri, lebih aktif untuk mengambil tindakan sendiri untuk memulai sebuah perubahan. Gitu ya. Jadi jangan menjadikan suasana hati ini menjadi sebuah hambatan untuk sebuah pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya, ada yang namanya melihat
menjaga harga diri gitu ya. Harga diri atau ya seberapa besar nilai yang kita lihat terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau orang dengan suasana hati yang apa ya, yang mood swing itu, biasanya mereka orang yang cenderung memandang dirinya lebih rendah daripada nilai yang memang sebenarnya ada pada orang itu. Gitu ya. Bukan berarti tidak memiliki harga diri gitu. Tetapi mereka akan lebih memandang diri mereka ya sangat rendah nilainya. Dan ini bahaya. Gitu. Jadi perilaku orang dengan pandangan terhadap harga dirinya yang di bawah nilai yang memang sebenarnya melekat pada orang itu, ya itu akan bahaya sekali. Selanjutnya adalah efikasi diri. Ini efikasi diri ya, bukan harga diri. Ini adalah efikasi diri. Efikasi diri itu seperti keyakinan pribadi ini bahwa dia akan sukses dengan tugas tertentu. Nah, ini akan berkaitan lagi dengan harga diri. Setiap pribadi individu itu memiliki, kita semua ya, kita sendiri, kita memiliki pandangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain dalam menilai diri kita. Ya, ada orang yang memandang nilai dirinya, saya sangat aktif, saya sangat pede dengan hasil pekerjaan saya yakin saya bisa sukses. Tetapi juga ada orang yang saya bukan siapa-siapa, saya orang yang gagal, saya orang yang kalau dikasih tugas besar kemungkinan untuk gagal terhadap tugas tersebut, saya takut untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, itu akan mempengaruhi cara orang tersebut bekerja, akan mempengaruhi individunya, akan mempengaruhi nilainya, akan mempengaruhi karakternya. Jadi memang kalau kita bicara tentang kepribadian ya, agak-agak ya kita lihatlah sehari-hari itu seperti apa. Dan ketika orang itu merasa, kita sendiri merasa kita membutuhkan perubahan, maka ya proaktiflah. Ada yang salah, ya kita merasa kita salah. Itulah perlunya kenapa kita perlu mendengarkan penilaian orang lain terhadap kita. Walaupun terkadang memang ada penilaian itu yang benar, ketika penilaian itu positif untuk membangun, kita terima. Tetapi ketika penilaian itu negatif dan hanya menjatuhkan, ya silahkan ditolak. Nah, sekarang kita akan masuk ke persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi itu adalah menafsirkan, memandang sesuatu dan kita menerjemahkannya atas apa yang kita pandang. Nah, kalau kita lihat persepsi visual atau persepsi yang kita lihat secara fisik, contoh dari gambar ini. Dari gambar ini saja kita bisa melihat persepsi visual itu beragam ya. Ada yang melihat segitiganya sama, segitiga yang berlingkar hitam, dan ada ternyata segitiga putih. Ada mungkin yang melihat ini bukanlah lingkaran. Ada yang melihat sebelah sini mungkin lebih besar gitu ya. Itu namanya persepsi visual. Persepsi visual ini kenapa dianggap sebagai sesuatu yang perlu kita bahas gitu ya, karena memang persepsi visual ini akan cenderung mempengaruhi perilaku karyawan, perilaku individu dalam sebuah organisasi. Apa yang dilihat akan menjadi sebuah kesaksian gitu ya, menjadi kesaksian buat kita, oh ternyata seperti ini, seperti kita mengambil kesimpulan sendiri gitu ya. Kita bisa melihat orang itu mungkin bekerja keras, cepat, rapi, tapi sebenarnya apa orang itu seperti itu gitu ya. Kalau kita membandingkan orang ini dengan lingkungan terdekatnya,
keluarganya misalnya, apakah orang itu akan tetap seperti itu? Persepsi visual juga, misalnya ketika kita melihat orang dengan karakter yang baik di pandangan kita, kita memandang orang ini baik, humoris, ramah, kita mungkin akan menyukainya. Tetapi ketika kita melihat ada orang yang kelihatannya jutek, mungkin kita akan langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa orang ini gak cocok jadi rekan tim, gitu ya. Misalnya kita melihat ada orang yang sibuk dengan HP-nya, ini orang apa sih kok sibuk aja dengan HP-nya, padahal belum tentu dia main games, belum tentu dia WhatsAppan, belum tentu dia lagi chatting, bisa jadi dia mencari sesuatu yang penting terhadap pekerjaannya, gitu ya. Jadi persepsi visual ini bisa menyebabkan kesimpulan yang salah tentang orang-orang di sekitar kita. Oke, dari persepsi visual akan mengarah ke yang namanya persepsi diri. Persepsi diri ini bahkan setiap pribadi orang pun bisa salah mempersepsikan dirinya. Dan saya katakan bahwa manusia sangat rentan terhadap kesalahan dan bias ketika mempersepsikan dirinya sendiri. Itulah tadi kenapa saya katakan di awal bahwa harga yang kita berikan terhadap diri kita sendiri itu akan menentukan bagaimana kita bertindak. Nah, bagaimana kita bisa melihat persepsi diri ini? Yang pertama adalah di peningkatan diri. Ketika orang dengan kecenderungannya melebih-lebihkan kinerja, kemampuan diri, biasanya orang ini memiliki persepsi diri yang sangat positif terhadap dirinya, gitu ya. Dia akan cenderung untuk melebih-lebihkan kinerjanya, kemampuan untuk melihat pribadinya ketika sedang bekerja. Ada lagi karakter yang self-effacement. Kecenderungan orang ini bahkan untuk meremehkan kinerja mereka, meremehkan kemampuan mereka, melihat peristiwa dengan cara mereka menempatkan dalam pandangan yang negatif. Ada lagi yang namanya persepsi sosial. Nah, persepsi sosial artinya adalah bagaimana kita memandang orang lain di lingkungan kita. Biasanya ini akan seperti bab sebelumnya yang saya nyatakan bahwa seperti stereotip, gitu ya. Kita akan mengeneralisir sekelompok orang dengan mungkin etnis tertentu, kita akan langsung membuat bahwa orang dengan etnis tertentu ini biasanya orangnya seperti ini. Itu namanya persepsi sosial. Jadi bagaimana kita memandang orang lain itu akan dipengaruhi oleh nilai, emosi, serta perasaan dan kepribadian kita, gitu ya. Persepsi sosial ini akan menunjukkan kesan pertama seseorang terhadap lingkungan yang dia lihat. Biasanya kesan pertama ini akan cenderung lebih bertahan lama di memori dibandingkan kesan-kesan berikutnya, tetapi memang kesan pertama ini bisa runtuh dengan nilai dari dalam yang kita lihat dari orang tersebut. Nah, kesan pertama ini juga akan cenderung menghasilkan informasi yang bisa dibilang tidak akurat ya. Makanya muncullah sebuah slogan, quote lah ya, don't judge a book by its cover. Jadi memang untuk mematahkan kesan pertama ini, orang sampai mengatakan bahwa jangan nilai sebuah buku itu dari covernya, karena belum tentu sama ya. Sebagai contoh, banyak orang yang menyatakan bahwa wanita lebih enak diajak kerjasama dibanding pria, dan itu contohnya stereotip. Stereotip ini bisa positif, bisa negatif, tetapi pada dasarnya belum tentu kan. Banyak juga kok kaum Hawa yang tidak bisa diajak kerjasama. Bahkan ada kaum Hawa yang lebih enak diajak kerjasama oleh kaum Adam. Ada yang kaum Adam yang lebih enak diajak kerjasama oleh kaum Hawa, gitu ya. Jadi memang stereotip
ini muncul dari kesan-kesan pertama yang memang muncul pada pandangan seseorang gitu ya, persepsi visual seseorang. Dan persepsi ini muncul karena memang nilai-nilai orang tersebut, nilai-nilai dalam setiap pribadi orang tersebut, emosi yang mungkin sedang muncul pada pribadi tersebut, perasaannya serta kepribadiannya. Nah, setiap individu pada dasarnya berbeda. Ketika setiap individu pada dasarnya berbeda, apalagi di seluruh dunia, individu di seluruh dunia ini jauh lebih berbeda lagi. Perilakunya, sikapnya, kecenderungannya, kemampuan praktek manajemen, gitu ya, semuanya berbeda. Oleh sebab itu, pandanglah orang lain positif dulu. Jangan langsung nilai yang negatif. Jadikan kesan pertama ini kesan yang positif bernilai tinggi, sehingga kita bisa memulai sesuatu itu dengan hal yang lebih positif. Oleh karena itu juga perlu yang namanya sikap yang proaktif dalam mengubah karakter, ya, apalagi akan bekerja di tempat sebuah pekerjaan yang memang bisa jadi setiap orang itu beragam di dalamnya. Jadi proaktiflah dalam mengubah sikap yang memang tidak baik pada diri kita sendiri. Oke, semua materi ini bisa diakses di YouTube. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi ataupun komen di YouTube. Jangan lupa di-subscribe ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam.